Halo Sobat WK, kembali lagi bersama kami di sini. Saya dengan Juanita. Kita bertemu lagi dalam edukasi seksual setiap Kamis malam atau Jumat malam. Saya nggak pernah sendiri malam Jumat ya. Malam Jumat. Oh iya, Kamis malam. Tapi teman sebelah host saya tuh senangnya malam Jumat ya. Oke, apa kabar Bung Sabran? Baik, Mari. Sehat ya? Sehat. Sehat semuanya ya. Semua dong. Bugar ya. Bugar badan, bugar seks. Baik, kita di sini juga dengan ahlinya, dengan pakar seks ya, kalau teman-teman bilang tuh yang paling konten ini tuh paling tunggu-tunggu gitu loh, gitu loh Dok. Jadi dengan Dr. Binsar Martin Sinaga. Selamat malam, Ari, Mas Sabran. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita ngobrol bareng lagi dan ternyata memang Dr. Binsar nih banyak ditunggu-tunggu gitu loh. Jadi kayak kita pernah tuh satu kali atau beberapa kali off gitu ya, karena ada satu hal itu ditanyain banyak tuh yang DM Dr. Binsar kapan ya? Idola rupanya Dr. Binsar nih. Iya. Baik Dok, kita mau ngobrol malam ini tentang kurang sensitivitas pada penis pria itu jadi problem seksual. Benar atau enggak? Itu kenapa ya Dok? Silakan Dokter. Ya, jadi Sobat WK memang banyak yang menunggu-nunggu saya, Bari. Mas Sabran, ya. Kadang-kadang bertelepon mereka, ber-WA. Wah, Dok, saya ikutin karena tiap hari nongolin ini YouTube kita gitu. FYP gitu Dok. Julia terus gitu. Belum ada yang baru nih gitu ya? Iya, terus episode baru belum ada. Ya, diulang-ulang gitu kan. Merenungi nasib. Ya kan, karena harus udah ada gangguan, obatnya nggak murah, ya kan? Terus belum tentu istri setuju, ya kan? Kalau laki-laki kan, kalau dia berobat, istrinya marah-marah. Lu mau kawin lagi? Ya, itu jadi problem. Curiga. Ya. Padahal buat istrinya ya, Dok? Iya. Emang iya? Iya dong. Itu dia ya. Jadi kita ini hidup di tengah masyarakat yang memang kalau saya bilang belum maju atau sementara majulah. Ya, kita masih sementara maju. Dalam perjalanan. Menuju Indonesia Emas 2045. Merdeka. Merdeka. Kita berubah konten. Jadi dalam perjalanan ini memang banyak sekali problem, termasuk salah satunya problem seksual. Ya. Jadi Sobat WK memang problem rumah tangga, dan kali ini kita akan bahas tentang problem sensitivitas kulit atau penis ya. Jadi penis itu kalau nggak sensitif, akhirnya menyebabkan pertama lama ejakulasi. Lalu ereksinya drop. Nah, lalu akhirnya terjadi ribut. Ributnya apa, Mbak Ari? Diributin istrinya katanya terlalu basah. Jadi masalah baru. Masalah gitu, besar. Dan akhirnya Sobat WK, saya dapati banyak ibu-ibu yang tertuduh. Dalam tanda kutip ya. Dituduh suaminya, marah suaminya. Terlalu basah. Becek. Ya, harus kering. Minta obat lagi. Ya, obat apa ya? Untuk mengeringkan vagina nggak bisa. Padahal kita tahu kalau vagina itu kering, hebat. Estrogennya bagus. Kering atau basah, Dok? Vaginanya basah. Vaginanya basah. Vaginanya basah, estrogennya bagus. Sehat, bugar. Kalau kering, lecet pasti. Dan pasti harus diperbaiki. Nah, jadi ini yang menyebabkan akhirnya sensitivitas penis itu akhirnya karena tidak lagi terlalu bagus, ya akhirnya disalahkan istri. Ya. Nah, sensitivitas itu ditentukan oleh hormon testosteron. Oke. Ya, sangat. Terlalu sensitif, ejakulasi dini. Sensitivitasnya hilang terlalu lama. Yang paling pas ya pas. Ya, nah itu kalau sensitivitas itu, kalau hormon testosteronnya itu terlalu sedikit atau berkurang, akhirnya bisa ejakulasi dini. Sebentar Dok, sebelum berlanjut lebih jauh lagi, tadi kan yang paling pas itu adalah yang pas. Nah, yang pasnya itu misalnya nih berapa kali pam gitu ya, atau berapa menit gitu Dok. Ini super pertanyaan ya. Itu dulu Dok, dijawab dulu. Pemerhati dia nih, pemerhati seksologi. Lalu ya berarti kan Mbak Ari kan suka mikir-mikir ya, ide flight ideas yang berterbangan itu kan. Nah, buat konten ini juga. Ya, memang betul. Jadi
ternyata dalam penelitian, pengamatan, dalam klinis sehari-hari banyak pertanyaan. Kalau begitu, sensitivitas itu yang pas bagaimana? Iya, idealnya. Itu dulu ya, Dok. Idealnya. Jadi pada waktu penis itu ereksi bagus, keluar masuk liang vagina itu turun naik sekitar 30 kali sampai 40 kali itu ejakulasi. Itu normal, Dok? Normal. Jadi kita tidak hitung menit ya. Ya. Tapi hitungnya keluar masuk. PAM ya. PAM, Pompa keluar masuk gitu ya. Keluar masuk 30 sampai 40 kali. Ya, ini bukan porno, ini edukasi ya. Sobat WK harus tahu bahwa seorang pria yang sensitivitas penisnya bagus, dia sanggup untuk 30 sampai 40 kali keluar masuk liang vagina istrinya baru ejakulasi. Gitu. Ya. Kalau kurang dari situ apakah langsung ejakulasi dini? Ya tidak. Ejakulasi dini itu berapa kali? Ya kalau saya bilang kalau dia kurang dari 5 kali lah, artinya baru 1, 2, udah. Biar gitu. Kelar. Itu ejakulasi dini yang namanya sudah stage lanjut ya. Jadi yang paling awal itu baru dipegang-pegang itu sudah keluar. Yang ejakulasi dini yang nomor 2 yang derajatnya sedang baru mau masuk aja keluar. Yang berikut sudah 1, 2 tiba-tiba keluar. Di bawah 5 kali lah. Iya, jadi kalau saya bilang tidak ada hitungan menit atau waktu, Mbak Ari. Seperti pertanyaan Mbak Ari tadi. Ya. Nggak apa-apa, itu pemerhati. Pokoknya detil deh, Dok. Detil, ya. Jadi hal yang mitos dan tidak mitos, ya kan? Semua dilahap. Nah, harus terjawab. Harus terjawab, iya betul. Tapi ini pertanyaan banyak perempuan loh, Dok. Betul, setuju. Karena banyak penanya sama saya, ataupun pasien, ataupun awam. Berapa lama sih? Durasi. Iya, tidak ada durasinya. Yang jelas hubungan seksual menurut WHO yang sehat dari namanya foreplay, ya, dari yang namanya cumbu rayu, foreplay sampai terjadinya ejakulasi itu 30 menit. Itu udah bagus. Iya. Normal itu ya, Dok ya. Jadi kalau 2 jam belum keluar-keluar, oh itu apa itu? ini ya, Dok. Udah nggak sensitif. Iya, betul. Jadi Sesuai tema ya, Dok. sudah tidak lagi sensitif. Akhirnya apa? Yang wanita sakit. Iya, kelamaan. Kelamaan. Mas Sabran, kelamaan begini. Sakit dia. Iya. Yang kedua, prianya Pak, pasti lemes, stres. Tuh, stres loh. Sensitivitas tuh hilang. Stres kan, nggak ada rasa seperti gimana ya, nggak ada mau ke puncak gunung, nggak ada gitu. Jadi akhirnya stres. Jadi sobat WK, kalau suami istri, suaminya hubungan itu baru 1 jam, 2 jam baru keluar, itu sudah gangguan. Saya harus bilang, bukan perkasa suaminya, tapi sudah gangguan. Sudah terjadi gangguan. Karena apa? Lama. Ya, jadi kembali, sensitivitas yang normal itu 30 sampai 40 kali keluar masuk vagina, penis, terjadilah ejakulasi. Iya. Itu normal, Bari. Kurang dari situ, kurang dari 5 kali itu terlalu cepat. Ya, terlalu sensitif. Baru di atas 40 atau di atas setengah jam, 1 jam baru keluar, nggak mungkin. Itu terlalu lama ya. Nah, satu lagi Mas Sabran. Akhirnya banyak pria bertanya sama saya, Mbak Ari, terutama orang-orang tua, ejakulasi saya nggak bisa keluar. Banyak nih, pengen hubungan. Ada sampai begitu, Dok? Ada. Maksudnya nggak ada cairan aja keluar? Nggak bisa keluar, susah keluar. Nah ini. Tapi sebenarnya dia punya kan, Dok? Ya bisa, normal. Dulunya normal. Sekarang menurun sampai nggak bisa keluar. Bayangkan, ada banyak bertanya seperti itu. Jadi sobat WK, pria-pria yang mengalami sensitivitas yang berkurang karena hormon testosteronnya berkurang, biasanya
mengeluhkan atau biasanya punya ciri keluhan tidak bisa ejakulasi. Atau yang kedua, ejakulasi saya lama keluar. Pertama nggak bisa keluar, lama keluar. Akhirnya menyerahlah, udah, ya selesai sudah. Selesai tanpa ejakulasi. Tanpa final, eksekusi nggak ada lagi, ya udah. Stres nggak Sabran? Stres. Laki-laki stres. Laki-laki nggak ada ejakulasi, stres. Numpuk di sini, ya kan? Ya nggak Sabran. Ya. Yang kedua, lama atau sedikit, udah sedikit encer lagi, kata bilang. Waduh, nah itu sobat WK, para pria-pria yang sering bertanya seperti ini. Oke, dok, kalau artinya itu faktor testosteron juga, dok. Artinya kan sudah bikin lembek, ada yang nggak lembek, udah keras tapi nggak sensitif gitu. Jadi artinya efeknya banyak banget ya, dok? Mungkin kalau dibilang ereksinya, bisa saja ereksinya sudah lemah, tapi ada yang masih derajat 3. Kayak sosis. Iya. Walaupun dia masih bisa penetrasi, tapi nggak bisa ejakulasi. Tapi begitu nggak bisa ejakulasi, lama, hilang, pasti ereksi hilang. Oke. Pasti. Karena terlalu lama itu ya, dok? Di atas 40 kali, itu penelitian, di atas 40 kali, pasti stres. Seorang pria, nggak ejakulasi. Pasti ereksi hilang nggak, Bari? Ya hilang. Cemas. Jenuh yang itu, dok, ya? Cemas. Karena cemas, bukan jenuh, cemas. Waduh, jadi keperkasaan dia hilang. Nah itu dia. Kan kalau bicara sensitivitas, rasa juga ya, dok ya? Iya. Itu dia kata kuncinya. Rasa. Iya. Udah nggak enak lama gitu. Itu dia. Iya. Udah nggak enak lama kan itu dia. Nggak keluar. Nah, sobat WK harus tahu, pelajari seperti ini bahwa ereksi tidak selalu bisa disertai dengan ejakulasi. Kalau kadar hormon testosteronnya drop, biasanya akan disertai dengan tes ejakulasi yang lama. Yang kedua lama, atau yang kedua nggak bisa keluar sama sekali. Udah lama sedikit lagi, atau tidak keluar sama sekali. Dan itu membuat akhirnya cemas. Ya. Dok, faktor usia juga mungkin nggak, dok? Mungkin sangat mungkin. Masih muda, sangat sensitif gitu, dok? Kalau masih muda, tetapi kalau dia kadar hormonnya sudah turun, banyak juga sekarang ini yang kalau saya bilang insidensnya angka 50 ke atas. Umur 50. Umur 50 ke atas ini sekarang. Makin muda loh, Mbak Ari. Padahal tadi harusnya 60-an. 60-an. Tapi saya kenapa lihat, jadi menurun gitu, dok? ya karena pola makan, gaya hidup, komorbid penyakitnya, ya kan, dan banyak faktor lain. Ya memang genetik dia, badan dia, sehingga dia menyebabkan hormon testosteron dia menurun. Gitu. Dok, ada nggak sih, dok, misalnya kayak tips gitu ya dari dokter yang untuk supaya tetap bisa sensitif gitu loh. Jadi kayak misalnya, maaf nih, misalnya mungkin harus makan apa, harus minum vitamin apa gitu, harus sering-sering, dok, sering-sering, atau mungkin ada terapi gitu. Sepanjang, ya, ini sobat WK harus tahu ya, sepanjang Anda sehat, badan sehat, bugar, dan kalau ada komorbid, itu diatur. Maintenance yang bagus. Loh iya dong. Kan banyak orang nggak peduli. Hari ini makan tetap gini, merokok, alkohol. Ya kan? Sementara udah punya komorbid, ya apa, diabetes, hipertensi, apalagi hormon tiroid misalkan tinggi. Hormon tiroid tinggi sekarang banyak loh. Orang cemas, Ari. Orang sekarang cemas, akhirnya pemicu tiroid tinggi. Sekarang banyak. Tertekan, stres. Ya kan, gaya hidup Jakarta, megapolitan, ya kan, ataupun karena faktor lingkungan atau keluarga. Jadi yang pertama, sehat bugar, itu aja. Itu menjadi penentu faktor sensitivitas penis. Yang kedua, kalau ada memiliki komorbid, maintenance supaya komorbid itu bisa ditekan, ya itu. Dan yang ketiga, bila ada keluhan segera hubungi dokter. Nah, itu aja dari saya sih. Tidak ada makanan, tidak ada terapi khusus untuk memperbaiki sensitivitas penis. Nggak bisa. Tapi gini, dok,
sekarang ini tuh lagi marak ya dok, bahkan dijual di marketplace. Apa itu? Jadi kayak bilangnya sih mereka ramuan tradisional gitu loh. Yang apa namanya bisa membuat lebih sensitif. Iya, lebih sensitif, lebih lama gitu-gitulah. Kalau dokter sendiri gimana melihat fenomena itu, dan itu ternyata kalau misalnya makin banyak yang jual, artinya makin banyak yang pakai kan sebenarnya gitu dokter. Saran dokter Setuju. gimana? Ini pemerhati nih yang ngomong. Waduh. Dia suka googling di marketplace itu loh yang dicari. Suka di marketplace ini. Iya. Iya kan? Kalau saya malah nggak tahu itu. Iya, benar. Padahal linknya dari dia dok. Jadi semua produk suplemen itu Mbak Ari, Mas Abran, kita harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena apakah di dalamnya betul hanya herbal? Kadang-kadang kan dimasukin itu obat kimia. Makanya akan ditarik Badan POM, pasti. Itu satu. Yang kedua, hanya klaim tanpa evidence, tanpa bukti uji klinis. Nggak bisa. Nah, jadi Sobat WK, kembali saya harus bicara, tidak ada obat herbal, suplemen yang bisa meningkatkan hormon testosteron pria. Tidak ada. Begitupun tidak ada herbal, suplemen yang bisa meningkatkan estrogen wanita. Tidak ada. Ya, itu udah penelitian. Dan saya terlibat di dalamnya. Tidak bisa. Tidak ada. Yang kedua, kalau namanya hormon itu ditingkatkan, harus dengan obat kimia. Tetap. Ya, jadi kembali Sobat WK, kalau mengalami sensitivitas pria yang drop, yang bermasalah, silakan kunjungi dokter Anda di tempat atau kotanya lah gitu. Iya, baik. Baik. Satu lagi pertanyaan. Ya, boleh. Terakhir dok. Pemerhati. Dok, kalau misalnya sudah terjadi kayak gitu ya dok ya, merasa bahwa sensitivitasnya berkurang, merasa bahwa tidak bugar lagi gitu ya. Kan katanya dokter bilang itu tidak bisa diobati maupun diterapi dengan berbagai hal. Artinya mereka harus datang ke dokter yang memang pas gitu ya. Nanti ini dokter sebagai androlog itu bisa nggak sih kasih tahu atau kasih paham lah ke kita apa gitu, apa sih yang dilakukan oleh dokter gitu loh pada saat menerima pasien itu? Saya ralat dulu. Saya seksolog. Oh iya, seksolog ya. Karena saya khusus bidang seks ya. Oke, dokter. Jadi begitu terima pasien yang kata Mbak Ari tadi, pemerhati seksolog nih ya. Ya. Begitu datang pasien nih, saya akan kerjakan apa? Pertama-tama cek lab dulu. Itu wajib ya, dok? Iya, harus. Kayak isinya apa aja, dok? Nah, hanya testosteron aja kita cek. Ya, jadi Sobat WK, kalau sudah mengalami keluhan ini, segera aja cek testosteron. Ya, itu sudah SOP lah. Iya. SOP kita. Cek testosteron. Testosteron total. Kalau mau cek free testosteron silakan, tapi mahal. Apa tuh dok bedanya? Ada. Jadi gini. Apa dok bedanya? Testosteron total itu testosteron yang testosteron itu ada dua ya. Testosteron itu ada dua, yang terikat protein atau yang bebas. Iya. Ya, terikat globulin ya, dan bebas. Kedua-duanya ini bergabung menjadi testosteron total. Oke. Periksanya ambil darah. Ya, Sobat WK, kalau dicek testosteron bukan masturbasi, bukan. Ambil darah, karena masih banyak yang berpikir itu. Saya harus masturbasi, dokter. Ya ampun. Ambil darah, gitu ya, bukan dari ejakulat, bukan dari cairan semen, tapi dari darah. Itu di lab ya. Nah, satu lagi yang namanya free testosteron. Jadi testosteron itu yang bebas tanpa ikatan dengan protein, dengan globulin itu. Nah, itu penentu seksual. Oke. Oh, lebih akurat lah ya dok? Iya. Oke. Jadi kenapa? Sama dari darah juga ya dok ya? Dari darah. Tapi saya kenapa nggak lagi untuk memeriksakan free testosteron, karena mahal. Oke. 1,8 sekali periksa ya, satu item. Itu makanya mahal sekali, dan saya lebih bagus periksa testosteron total. Kalau testosteronnya rendah, pasti free testosteronnya juga ngikut rendah. Itu. Ya. Jadi itu, kecuali dia orang sedikit mampu, silakan, dan minta, saya nggak apa-apa, saya kasih gitu ya.
Jadi itu aja Mbak Arif, pemeriksaan testosteron pertama. Yang kedua, saya akan memberikan obat. Obat tentunya obat yang benar. Untuk apa? Mengobati sensitivitas. Kalau perlu, kita perbaiki kadar testosteron. Yang ketiga, komorbid. Itu harus diturunkan, ditekan. Itu. Baik, jadi jangan lagi ini Bung Sap, apa tuh namanya? Terlalu lama merasa perkasa gitu dok. Oh iya. Salah. Kalau misalnya udah mulai kayak ada sinyal-sinyal agak kurang sensitif ya dok ya. Iya. Nah itu jangan beli obat sendiri gitu. Gitu ya dok ya, takut salah diagnosa itu aja sih. Kamu lihat Sabran berarti menuduh Sabran gitu. Enggak. Belum ada tanda-tanda saya. Dokter ini makin malam makin ngaco nanti. Malam Jumat kalau kata Sabran. Baik Pak Dokter, silakan mungkin kesimpulan Pak Dokter. Ya. Jadi kesimpulannya adalah sensitivitas penis itu ditentukan oleh seberapa tinggi level kadar testosteron bapak-bapak ya, sobat WK yang mendengarkan. Yang kedua, sensitivitas penis akan menentukan berapa lama atau seberapa lama ejakulasi terjadi. Kalau turun sensitivitasnya bisa ejakulasi dini, ya kan? Maaf, kalau tinggi sensitivitasnya terjadilah ejakulasi dini. Kalau rendah ejakulasi yang lama, delay, ya kan? Nah, semuanya ditentukan oleh hormon testosteron. Pasti ada penyebab dan pasti ada pengobatannya, treatmentnya. Jadi bila Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut ya, ibu-ibu dari mana? Ibu-ibu yang berkonsul untuk suaminya. Kadang-kadang banyak bapak-bapak nggak mau bertanya, gengsi ya. Ibunya yang bertanya ya kan. Silakan WA chat saya di 0813 8231 7586. Saya ulang 0813 8231 7586 dan saya praktek di Bogor, di Pondok Indah, sama di Depok ya. 3 tempat itu. Terima kasih Mas Sabran, Mbak Ari. Baik Pak Dokter. Oke Mbak Ari. Baik, terima kasih Sobat WK. Kita kembali lagi bertemu kembali di minggu depan ya, Kamis malam atau malam Jumat. Nanti dalam bahasan yang berbeda, tentunya dengan Dr. Binsar dan rekan saya Sabran juga. Tetap sehat semuanya supaya kita bisa ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa minggu depan.